Kita langsung lanjut ke pertanyaan yang berikutnya dari Dentar Oktavianto. Shalom, selamat malam pendeta. Bolehkah minta penjelasan dari Alkitab jika Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, apakah akan ada keturunannya? Silakan pendeta. Terima kasih. Jangan langsung bilang silahkan dong. Sekali-sekali Saya sudah deg-degan. tanya kepada Stephen. Bagaimana pendapat Stephen? Aduh. Bagaimana kira-kira? Sebelum- Ini pertanyaan dari saudara Dentar Oktavianto. Ini pertanyaan yang bagus. Sebelum ke Kak Steven pendeta, saya mau kasih tanggapan dari saya. Ya, Ketika mereka belum berdosa, saya kebetulan kemarin sempat baca, tapi saya lupa di ayat keberapa, bahwa berkat untuk beranak cucu itu sudah terlebih dahulu sebelum mereka jatuh ke dalam dosa. Jadi Tuhan setelah memberkati manusia itu, menciptakan manusia dan memberkatinya untuk beranak cucu dan menguasai bumi. Itu yang saya dapat, pendeta. terima kasih. Stephen, bagaimana? Iya pendeta, sama karena di ayat 28 itu Allah memberkati mereka lalu Oke. berfirman, beranak cuculah. Jadi Kejadian berapa? 1. Ayat 28? Iya, kejadian 1 ayat berapa? 28 pendeta. Nah, iya. Kejadian 1. Oke, Itu. tolong dibaca. Kejadian 1 ayatnya yang ke-28. Sorry. Allah memberkati mereka lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Demikian. Ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Terima kasih. Pada waktu Tuhan Allah menciptakan Adam dan Hawa, pada hari itu, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh saudara Jeffrey dan juga saudara Stephen, Allah memberkati mereka dan mengatakan beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Perintah ini diberikan sebelum mereka jatuh ke dalam dosa. Setelah mereka jatuh ke dalam dosa, maka Tuhan tidak mengatakan beranak cuculah, tapi Tuhan katakan khususnya kepada Hawa di ayat yang ke-16 pasal yang ketiga. Firman-Nya ini setelah jatuh dalam dosa. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Jadi yang dikatakan kepada Hawa bukan perintah untuk berkembang biak, tetapi betapa sakitnya ia pada waktu mengandung dan khususnya pada waktu melahirkan. Perintah untuk berkembang biak itu kembali Tuhan Allah berikan pada waktu jumlah manusia di atas dunia yang tadinya sudah sangat banyak, tiba-tiba menurun drastis menjadi hanya 8 orang. Yaitu Nuh, istrinya, 3 orang anaknya laki-laki yang bernama Sem, Ham, dan Yafet, dan masing-masing punya istri 1. Jadi waktu masuk dalam bahtera, Nuh istrinya 1, Sem istrinya 1, Ham istrinya 1, Yafet istrinya 1. Total ada 8 orang. Jadi apa yang Tuhan katakan pada waktu bumi ini sudah kosong lagi, hanya tinggal 8 orang. Kita baca di pasal yang ke-9. Pasal yang ke-9, Kitab Kejadian, ayat yang pertama. Kejadian 9 ayat 1. Ya. Kejadian 9 ayat 1. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah,
serta penuhilah bumi. Terima kasih. Ini yang kedua kalinya. Ini bukan yang pertama kalinya. Iya. Jadi perintah bertambah banyak, beranak cucu itu bukanlah perintah setelah manusia berdosa, tetapi sebelum manusia berdosa. Terima kasih.